Pace bene. Para culprit mungkin juga mengikuti berita tentang Ferdy Sambo dengan Barada Eliezer dan yang lain, banyak pihak terlibat. Dari kejauhan saya juga mencoba melihat, karena beritanya banyak sekali. Dan hari ini menurut saya sesuatu yang sangat penting, dipertemukan dua pernyataan yang berbeda, yang pasti yang satu jujur, yang satu tidak. Nah, biarlah hakim melakukan tugasnya untuk menilai itu. Tetapi ini menjadi kasus penting karena ada yang tidak jujur. Dan kasus ini bisa terbuka kalau ada yang jujur. Dan salah satu dari mereka jujur, terutama antara Barada Eliezer dan Ferdy Sambo, dan salah satu itu berbohong. Kalau yang menonton videonya mungkin bisa membuat penilaian masing-masing, tetapi yang official datang dari hakim. Menarik untuk saya mengamati soal nilai kejujuran. Ini yang pelajaran yang bisa kita ambil ya, karena sia-sia juga lah kalau kita habiskan banyak waktu menonton itu tanpa mencoba mengambil nilai yang bisa kita amati. Sebenarnya bisa saja terjadi hal serupa meski bukan pada level yang sama dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita dihadapkan pada situasi atau berbohong atau jujur. Nah, ada orang yang sebagaimana muncul sering dalam komentar, berbohong untuk menutupi kebohongan lain. Tetapi tak sedikit juga orang beralih di tengah jalan, memilih jalan kejujuran dan merasakan kemerdekaan. Orang yang jujur merdeka hidupnya. Dan bukan hanya kemerdekaan yang didapat. Nah, dalam hal ini kita coba lihat apa yang tertulis dalam kitab suci tentang kejujuran, yang semoga saja bisa kita hidupi. Sekali lagi, ada saja situasi sulit di mana kita digoda untuk tidak jujur. Tetapi berbahagialah orang, sekalipun dalam cobaan, dalam godaan, dalam ujian, masih sanggup berkata jujur. Apa dikatakan di sini? Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ini ditulis dalam kitab Amsal. Tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari, dikatakan demikian. Sebenarnya itu sudah dipelajari juga oleh orang-orang tua dulu, sehingga demikian ditulis. Dan apa yang terjadi ini persis seperti yang kita baca, yang sudah ditulis ribuan tahun. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, dari niatnya yang bersih dari hatinya untuk tetap merawat kebenaran. Jujur dia dan membiarkan dirinya dipimpin oleh ketulusan itu. Tetapi pengkhianat, siapa pengkhianat itu? Pengkhianat kebenaran, inilah pembohong. Orang yang tidak jujur itu adalah pengkhianat di hadapan kebenaran. Ia dirusak oleh kecurangannya. Para culprit gampang mengatakan ini, tetapi pada kenyataannya sekali lagi ada situasi yang memaksa seseorang berada dalam keadaan atau jujur atau berbohong. Oke? Ketika berbohong, dia dituntun pada kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kita tidak usah jauh berbicara tentang kisah Ferdy Sambo dan Eliezer ini, meskipun titik berangkatnya dari sana. Dalam kehidupan kita masing-masing, di rumah tangga atau dalam perjalanan hidup, di pekerjaan, pekerjaan di sekolah, siapa saja yang mencontek, di mana dikerjakan PR-nya. Siapa yang mengerjakan PR ini? Kalau guru bertanya, dia kan berbohong. Kalau ditanya lagi, harus pada jalan kebohongan ini supaya tidak terbongkar. Kecuali dia mau dipimpin oleh ketulusannya, dia akan berkata jujur. Dan kejujuran itu membebaskan dia. Ada lagi dikatakan oleh kitab Amsal. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya.
Orang jujur mendapat apresiasi itu bukan menjadi tujuan, itu buah. Perkembangan kota itu, bahkan ketika tidak bermaksud untuk mengembangkan, dia akan berkembang menjadi lebih baik kalau berkumpul orang-orang jujur di sana. Mengapa rusak, korup sebuah negara mengapa? Karena ada banyak orang tak jujur di sana, corrupted, rusak dia. Kita sering dengar kata korupsi. Korupsi itu sebenarnya bukan hanya soal uang, mengambil, bukan. Corrupted dia. Dari bahasa Latin. Membuat menjadi rusaklah. Nah, dirusak, pertama-tama kebenaran itu tidak berjalan dalam kebenaran lagi. Dari Ayub, pengalaman Ayub juga ada ini. Kalau engkau dalam kitab Ayub, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Berada di pihak Tuhan berarti berada dalam kejujuran. Apa artinya berada di pihak Tuhan? Ini satu hal yang menarik juga. Tidak dengan sendirinya orang yang sering beribadat ke gereja berbicara jujur. Tidak juga. Ada yang justru di beribadat itu yang tidak jujur. Justru itu tunggangannya. Justru itu kuda Troyanya. The Trojan horse. Menyuarakan kebohongan-kebohongan. Tetapi orang yang selalu bersama yang ilahi, yang selalu eling tentang hidup rohaninya, kan berusaha untuk hidup jujur. Sekali lagi banyak ujian, banyak cobaan seperti yang dikatakan itu, dijanjikan uang 1 miliar lah, 500 juta. Itu bukan angka yang sedikit untuk saya. Dan itu sebuah godaan. Tetapi yang lebih mahal yang dicari yaitu kemerdekaan. Kehidupan yang bahagia, lepas dari tekanan. Amsal 23 ayat 16 berkata juga begini, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ini saya ambil sebagai kutipan-kutipan lepas yang tentu saja akan lebih dalam maknanya kalau dilihat secara kontekstual. Nah, sekali lagi kita hanya mau melihat peristiwa Verdi Sambo dan Eliezer ini sebagai batu loncatan kita untuk melihat betapa mahalnya sebuah kejujuran. Dan kita tadi sudah lihat juga apa buah-buah dari kejujuran itu. Kalau jujur kita, bersukaria orang, kita juga bersukaria. Berkembang sekitar kita, kita juga berkembang. Kita semakin menemukan ketulusan itu karena kita mau dipimpin olehnya. Dan ratalah jalannya. Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Pekerjaan kita, sekali lagi, kita masih di dunia ini, masih punya peluang berbuat jujur, juga kemungkinan jatuh dalam kebohongan. Karena itu, semoga kita tetap setia dalam perjalanan hidup kita. Pace e bene.